Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini untuk pertemuan ke minggu ke-12 ini kita belajar tentang pertemuan ke minggu 13 kita belajar tentang transpose matriks. Di mana misalkan lambang satu matriks ialah huruf A. Nah, transpose dari matriks A dilambangkan dengan A pangkat T kecil dengan pangkat T di atas hurufnya. Transpose dilakukan dengan cara meletakkan baris pada matriks A menjadi kolom pada matriks A transpose. Begitu juga dengan sebaliknya. Contoh seperti ini. Misalkan kita memiliki matriks A 3 min 1 5 2, maka untuk jadikan A transpose berarti barisnya menjadi kolom. Jadi 3 min 1. 3 min 1 ini yang berupa baris, jadikan kolom di sini untuk A transpose. Jadi 3 min 1 5 2. Begitupun juga untuk matriks B, untuk mendapatkan B transpose, maka barisnya kita ubah jadi kolom. 2 1 min 1 2 1 min 2 1 min 5. Kemudian begitu pula dengan C, untuk matriks C yang dikali 3. Kita ubah ke bentuk transpose dari barisnya ke berubah dari baris ke kolom. Kemudian untuk berikutnya kita paham tentang transpose matriks. Nah, berikutnya kita pelajari tentang determinan matriks. Determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Determinan suatu matriks tidak sama atau tidak persegi, maka tidak bisa mencari nilai determinan. Kalau tidak sama atau tidak persegi, maka tidak bisa dicari nilai determinannya. Determinan matriks A bisa ditulis dengan tanda det A. Det atau det dalam kurung A atau det A atau seperti ini. Kemudian untuk determinan matriks order 2 kali 2. Kan ada order 2 kali 2, kita bahas dulu order 2 kali 2, nanti berikutnya kita bahas 3 kali 3. Nah, untuk order 2 kali 2, misalkan A sama dengan A, B, C, D adalah matriks order 2 kali 2. Elemen A dan D terletak pada diagonal utama ini. A dan D, diagonal utama. Sedangkan elemen B dan C terletak pada diagonal kedua. Nah, determinan matriks A dapat diperoleh dengan mengurangkan hasil kali elemen-elemen diagonal utama dan hasil kali elemen-elemen diagonal kedua. Maksudnya itu kita kalikan dulu elemen yang ada di diagonal pertama, kemudian dikurangkan dengan hasil kali dari diagonal kedua. Nah, kan yang ada di diagonal utama itu elemennya A dan D. Berarti dikalikan dulu A kali D. A dikali D. Kemudian untuk diagonal kedua elemennya itu C dan B. Berarti A kali D dikurang B kali C. Itu untuk det A. Cara dicari determinannya. Contohnya seperti ini. Misalkan A itu matriks 2 kali 2. Itu isinya elemennya 2, 5, 4, dan 3. Jadi determinannya dikalikan dulu diagonal utamanya 2 kali 3, kemudian dikurangi dengan diagonal keduanya 4 kali 5. 2 kali 3 dikurang 5 kali 4. Hasilnya itu 6 dikurang 20 sama dengan minus 14. Itu untuk determinan order untuk matriks order 2 kali 2. Nah, berikutnya itu order 3 kali 3. Misalkan A itu A, B, C, D, E, F, G, H, I adalah matriks berorder 3 kali 3. Kita selesaikan dengan metode Sarros. Maksudnya, kan kita lihat sini A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Ini menandakan kalau dia itu menandakan letaknya. Misalkan A11 berarti dia baris ke-1, kolom ke-1. Sini. Terus kalau A12 dia baris pertama, kolom kedua. Di sini letaknya. Kalau baris ketiga ini A13 berarti dia baris ketiga,
kolom ketiga. Begitupun juga kalau ini A22 berarti dia baris kedua, kolom kedua. Untuk A31 berarti baris ketiga, kolom pertama. Nah, yang kita maksudkan di sini A11, A21, A31 diulang di sini sampingnya, kemudian A12, A22 dan A32 diulang lagi di sini. Ini adalah metode Sarus. Sehingga diperoleh kita mengalihkan kita begini. Pertama kita kalikan dulu, kan 3 berapa diagonal ini? 1, 2, 3 mengarah ke situ. Terus diagonal ini yang 1, yang dari 1, 2, 3. Jadi det A itu A11 ini dikali A22 dikali A33. Ini satu diagonal ditambah dengan yang ada di sampingnya. Itu A12, A23, A31. Terus ditambah lagi dengan A13, A21 dan A32. Ini semua ditambah. Kemudian dikurangkan dengan A13 dikali A22 dikali A31. Ditambah. Sebenarnya ini ditambah, sebenarnya tambah, cuma untuk memudahkan lagi kan ada tanda kurang di sini. Jadi minus dikali positif hasilnya minus. Jadi semuanya ini taruhkan minus. Jadi minus A13 dikali A22 dikali A31 dikurang dengan A11 dikali A23 dikali A32 dikurang dengan A12 dikali A21 dikali A33. Ini adalah untuk det A. Det A-nya untuk matriks order 3x3. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya 4, 28, 215, 324. Di sini kita ulangkan untuk kolom kedua dan kolom ke-1 dan kolom kedua kita ulang di sebelahnya. Kemudian dikali maki 4 kali 1 kali 4 ditambah 2 kali 5 kali 3 ditambah 8 kali 2 kali 2 dikurang 8 kali 1 kali 3 dikurang 4 kali 5 kali 2 dikurang 2 kali 2 kali 4. Hasilnya itu 16. 4 kali 1 kali 4 itu hasilnya 16. Ini hasilnya 30. 2 kali 5 10 dikali 3 30. 2 kali 8 16. 16 kali 2 32. 1 kali 8 8 dikali 3 24. 5 kali 4 20 dikali 2 40. 2 kali 2 4. 4 kali 4 16. Hasilnya itu 16 tambah 30 46. 46 dikurangi 32 40 kan 16 ditambah 30 itu 46. Kemudian dikurangi dengan 32 hasilnya 14. Dikurangi lagi dengan 24 hasilnya minus 10. Dikurangi lagi dengan 40 hasilnya minus 50. Dikurangi lagi dengan 16 berarti hasilnya minus 66. Oh, berarti sini salah, bukan minus 2 hasilnya, tapi minus 66. Oke, salah ya, untuk det A-nya itu hasilnya minus 66. Kemudian kita dari determinan sudah pelajari transpose dan determinan, kita ke inverse-nya. Inverse ini kita pakai apa? Kita gunakan itu transpose dan determinan untuk mencari nilai inverse. Nah, yang pertama itu untuk order 2 kali 2. Misalkan A sama dengan A, B, C, D dengan A, D kurang B, C tidak sama dengan 0, maka matriks A dapat dicari dengan syarat untuk inverse itu det-nya tidak sama dengan 0. Jadi A inverse-nya itu sama dengan 1 per AD kurang BC atau det A dikali D kurang B min C kali A. Ini adalah adjoint A. Adjoint A yaitu diagonal utama ditukar
Nah, ini elemen diagonal utama ditukar, D ke atas, A ke bawah. Dan untuk diagonal kedua dikalikan minus. Itu untuk adjoin. Untuk adjoin begitu. D diagonal pertama ditukar dan diagonal kedua dikalikan minus. Contoh, misalkan matriks A 4172, maka inversinya A inverse dibagi tandanya inverse sama dengan 1/4 kali 2 dikurang 1 kali 7. Kita lihat dulu, 2 kali 4 8. 8 dikurangi 7 itu tidak sama dengan 0. Maka terus adjoinnya itu diagonal pertama ditukar, 2-nya naik, 4-nya turun, dan diagonal kedua dikalikan minus. Hasilnya itu 1/8 kurang 7 dikali 2 min 1 min 7 4. Kan 1/8 kurang 7 kan 8 kurang 7 1. 1/1 tetap 1 dikali masuk mi. Jadi inverse-nya itu 2 min 1 min 7 4. Itu untuk matriks 2 kali 2. Kemudian bagaimana matriks dengan order 3 kali 3? Nah, misalkan A sama dengan A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31 dan seterusnya merupakan matriks 3 kali 3. Nah, adjoin matriks A dinotasikan adjoin A dengan adjoin A atau untuk adjoin A itu rumusnya untuk order 3 kali 3 kofaktor A transpose. Bagaimana cara cari kofaktor? Ini kan diketahui itu adjoin begini rumusnya untuk A inverse inverse. Jadi adjoin A itu misalkan K11, K12, K13, K21 dan seterusnya. Ini kan menandakan posisi. Nah, untuk lebih paham kita ke contoh dulu. Misalkan ada matriks A 12 min 3 2 8 7 1 5 6, maka inverse-nya adalah, nah kita cari dudetnya tuh, determinannya. Paham lagi cari determinan. 186 tambah 2 kali 1 kali 8 8, 6 kali 8 48, 2 kali 7 14. Oke, hasilnya itu minus 3. Tuh, minus 3. Nah, dapat determinannya A minus 3. Nah, adjoinnya itu dikali begini, caranya itu mencari kofaktor untuk M11. Jadi yang ditutup itu, misalkan sini kan kita cari dulu posisinya untuk untuk M12 berapa di situ. Jadi yang ditutup itu baris pertama kolom kedua. Jadi yang tersisa itu M21, M31, M23 sama M33. Nah, kita lihat kembali yang mana letaknya, mana angka yang letaknya di sini. M21, M31, M23 sama M33. Nah, di sini contohnya kan ini soalnya kita tutup baris pertama dan kolom kedua. Jadi yang tersisa itu 2176. Nah, ini 2176. Kenapa bisa minus? Karena di sini 1 2 kita jumlahkan untuk ininya. 1 ditambah 2 3. Jadi minus 1 dikali 3 itu hasilnya minus 1 pangkat 3, hasilnya tetap minus 1. Jadi dia minus. Jadi polanya seperti ini. Kan M11 1 tambah 1 2. Terus 2 kan min 1 pangkat 2 kan positif, hasilnya positif 1. Jadi di sini positif, di sini minus, di sini positif, di sini minus, di sini positif, di sini minus, positif, minus, positif. Itu polanya. Didapatnya dari penjumlahan ini 1 tambah 1, kemudian min 1 pangkat 2. Gitu. Kemudian karena misalkan lagi kita mau cari letaknya M11, berarti yang ditutup itu baris pertama, kolom pertama. Jadi kita lihat baris pertama, kolom pertama, jadi tinggal yang ini, yang sudut bawah, berarti ya ini 8756. Nah, di sini 8756. Bagaimana kalau M32? Berarti yang ditutup itu baris ketiga,
kolom kedua. Jadi yang tersisa itu M11, M13, M21, dan M23. Karena yang ditutup itu baris ketiga kolom kedua. Jadi nilainya itu 1 min 3, 27. 1 min 3, 27. Nah, 2 tambah 3 kan 5. Dia ganjil. Kalau minus 1 pangkat ganjil itu berarti hasilnya minus. Jadi di situ M32 dia minus. Nah, bagaimana lagi dapat caranya? Kenapa bisa ada 13 min 5, 22 sini? Karena di sini tinggal 8756. Nah, dikali min 6 kali 8, 48. Dikurangi dengan 35, hasilnya itu 13. 48 dikurangi dengan 35, hasilnya itu 13. Dan 2 kali 6, 2 kali 6 ini 12 dikurangi 7, hasilnya 5. 5 sebenarnya, tapi karena ada minus depannya jadi dikalikan minus jadi minus 5. Kemudian sama juga sebelahnya, 2 kali 5, 10, 10 dikurang 8, 2. Nah, didapat Mi untuk kofaktor A-nya. Nah, ini lagi kofaktor A ditransposkan lagi. Diubah dari kolom jadi baris. Kofaktor A jadi 13 minus 5, 2. Kan dari sini tadi 13 minus 5, 2. Dia adalah baris pertama. Nah, untuk dijadikan transpos jadi 13 minus 5, 2 itu jadikan kolom. Nah, didapat itu ini adalah adjoint A-nya. Adjoint matriks 3 kali 3. Kemudian dianukan tadi det A-nya. Oh, salah, det A-nya itu 9. Nah, salah tadi sini. Det A-nya itu 9. Kemudian 1/9 dikalikan dengan ini. Kalikan masuk. Jadi hasilnya dikalikan masuk saja 13/9. Terus selesaikan yang bisa diselesaikan. Menghasilkan bilangan bulat. Nah, yang bisa diselesaikan itu minus 27 bagi 9, minus 3. 9 bagi 9, 1. Minus 3 dibagi 9, minus 1/3. Nah, ini hasilnya untuk matriks 3 kali 3. Oke, sampai sini mungkin adik-adik sekalian bisa paham. Kalau ada yang tidak mengerti, bisa langsung tanyakan saya di WA. Dan untuk lebih mempertajam lagi untuk melatih lagi kemampuan adik-adik tentang transpose, determinant, inverse, saya ada tugas untuk kalian kerjakan dan pengumpulannya bisa lewat WA. Nah, di sini tugas pertama, tugasnya itu carilah determinan dan inverse matriks A dan matriks B. Matriks A itu 4, 9, 1, 3, B-nya itu 3, 4, 7, 2, minus 1, 4, 1, 6, 3. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Oh iya, lupa tadi ya, perkenalan diri dulu, nama saya Nini Cahyani. Saya mahasiswa PPL dari YIN Parepare. Nah, adik-adik sekalian, semoga tugasnya bisa dikerjakan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.